warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak ibu? Masih? Yang di belakang masih nggak semangat. Coba jawab ibu. Selamat pagi. Ditambahkan belakangnya, tetap semangat, luar biasa. Biar kita semakin semangat dan terus bertambah semangat. Makanya di akhir ditambah dengan kata luar biasa. Tetap semangat, luar biasa. Baik ya nak? Semangat pagi. Iya. Baik, hari ini kegiatan kita adalah Rabu Bersinar. Pasti semua masih mengingat apa itu Rabu Bersinar kita. Tidak usah kita ulang ya. Kemudian hari ini jadwalnya jadwal literasi kelas 1. Kemarin sudah dari kelas 6. Judul literasinya Batu Menangis yang diceritakan oleh kakak kita, kakak Kaila. Jadi hari ini gilirannya kelas 1. Ibu memberi nama kegiatan hari ini namanya gradasi. Apa itu Bu? Kepanjangan dari gradasi. Gerakan dalam Rabu Literasi. Makanya dikasih nama gradasi. Kita ulang dulu. Kita ingat kembali. Apa itu literasi? Menulis, Membaca, berbicara, memahami, membaca, lihat kiri kanan. Apa lagi? Mendengar. Baik, Ibu sempurnakan. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengolah, dan memberikan informasi secara kritis melalui aktivitas membaca, menulis, berbicara, dan berhitung. Itulah yang dikatakan dengan literasi. Dari apa yang kita baca, dari apa yang kita tulis, dari apa yang kita hitung, dan dari apa yang kita dengarkan, kita dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain. Apa tujuan dari literasi? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu tujuan dari literasi? Untuk apa kamu berliterasi? Ayo. Apa tujuan kamu berliterasi? Ada yang tahu? Ada? Ada? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu sampaikan. Tujuan dari kita berliterasi yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi dari apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, kamu dapat mengembangkan cara berpikir kamu. Tidak kamu terima begitu saja, tapi kamu kembangkan dengan menggunakan kata-kata atau bahasamu sendiri. Kemudian tujuan dari kamu berliterasi yang kedua adalah untuk memperluas pengetahuan. Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak kamu mendengar, maka semakin bertambahlah pengetahuan kamu. Terus
Yang ketiga, meningkatkan kemampuan percaya diri kamu. Tandanya orang percaya diri apabila disuruh maka dia akan apa? Maju. Betul. Tapi kalau dia tidak percaya diri, dipanggil dia akan diam saja. Betul. Kemudian tujuan yang keempat, mempermudah kamu dalam membuat kesimpulan yang pasti. Jadi kalau kamu membaca, kamu menyimpulkan cerita tidak asal-asalan, tapi sesuai dengan pemahaman membaca kamu dalam sebuah cerita. Kalau ada tujuan, berarti ada manfaat. Apa manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah meningkatkan komunikasi. Semakin sering kamu berkomunikasi, maka semakin kamu percaya diri. Semakin banyak kamu berliterasi, maka kata-kata yang kamu dapat juga semakin bertambah. Kemudian menumbuhkan budi pekerti. Kamu berbicaranya tidak asal-asalan, tidak jadi orang pasaran, tapi jadi orang yang terpelajar. Kemudian manfaat yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri kamu sendiri. Baik, hari ini literasinya akan diceritakan oleh satu orang saja. Tujuannya apa? Supaya melatih kemampuan berkomunikasi, melatih keberanian dan kepercayaan diri. Makanya tidak dibuat dalam bentuk kelompok. Jadi kemarin kelas 6 juga sudah melakukannya. Hari ini kita coba kelas 1. Mudah-mudahan nanti di kelas 2 semakin meningkat. Baik, Ibu panggilkan adik kita yang paling cantik, menggemaskan. Silakan. Ibu tidak mau memperkenalkan dirinya. Ayo, beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Nanti perkenalkan namanya, kemudian apa yang dilakukannya. Ya nak ya. Selama adik kalian berada di depan, diharapkan kepada abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman untuk mendengarkan. Nanti dari apa yang disampaikan oleh teman ataupun adik kita, kalian juga dapat menceritakannya. Jadi adik kalian ini bercerita, memperoleh informasi dari media digital. Oke? Ya, jadi apa yang dia dapat, itulah yang diceritakannya. Enak ya? Dengarkan. Kepada anak kami dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Rania Aiski Hamsa. Saya duduk di SD. Hari ini saya akan bercerita tentang gerak penyelamat hutan bakau. Dengerin ya. Pada suatu hari di tengah hutan bakau, hiduplah seekor kera dan temannya buaya. Kera itu berlari dan melompat. Buaya bertanya,
Kera, kenapa kamu berlari dan melompat? Kera menjawab. Aku hanya berada saja, agama. Lalu buaya bertanya, oh gitu, aku nyari makan lagi ya. Baru 3 kali buaya menjalan, Kera komentarnya, stop buaya, di rumahku banyak makanan yang lezat. Ayo kita ke rumahku. Buaya menjawab, baiklah. Ayo kita ke rumahmu. Mereka pun ke rumah si Kera. Sampai di rumah si Kera, mereka makan yang banyak. Buaya berkata, makanan ini sangat lezat, Kera. Kera menjawab, ya buaya, aku setiap makan ini setiap hari. Buaya berkata, oh gitu, aku pulang dulu ya. Terima kasih atas makanannya. Buaya pun pulang ke rumah. Besokan harinya, buaya pergi ke hutan. Dia melihat ada pesta besar. Dia mau ke situ. Baru 3 kali buaya menjalan, dipanggil si Kera. Stop buaya, di situ ada penjebakan yang banyak. Kamu ke situ nanti dijebak. Buaya menjawab, tidak mungkin, karena di sana ada pesta. Lalu buaya pun menjalan. Kera membiarkannya menjalan. Baru sampai di tempat pesta, buaya berteriak, tolong, tolong, temanku Kera, tolong. Kera pun mendengar cerita buaya. Kera langsung berlari dan melompat. Sedangkan jebakan itu hancur, dibuat oleh si Kera. Buaya, makasih ya Kera, kamu udah menyelamatkanku. Berkata, sepantasnya kita harus saling menolong. Dan Kera sama buaya pulang ke rumahnya. Mereka pun hidup dengan baik. Assalamualaikum. Demikianlah cerita dari saya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang lebih semangat. Ya, hari ini Rania sudah melakukan tugasnya dengan baik. Berarti menunjukkan tanggung jawab yang sangat tinggi. Baik, tadi Rania sudah menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kara Penyelamat Hutan Bakau. Ada nggak di sini yang mau menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh Rania? Ayo, silakan. Tapi tidak boleh sedikit. Ibu mau minimal 30 kata untuk meningkatkan literasinya. Ayo, silakan. Kenalkan, nama saya Kahila. Saya dari kelas 6 SD. Saya bakal berceritakan Kara Penyelamat Hutan Bakau. Di suatu hutan, hiduplah seekor kera dan temannya buaya. Mereka sedang berjalan. Buaya bertanya kepada kera, "Ngapain kamu, kera?" Kata si kera pun menjawab, "Aku sedang berolahraga." Buaya pun menjawab, "Oh ya udah, aku mau berjalan lagi." Kamu ditanya, jawab si kera, "Mau berjalan kemana?" Dijawab buaya, "Mau berjalan mencari makan." Si kera pun bilang, "Udah makan di rumahku saja, rumahku banyak makanan enak." Buaya pun bilang, "Ayo ke rumahku saja." Mereka pun berjalan bersama-sama. Setelah itu, buaya pun bilang, buaya pun berkata, "Wah, makananmu sangat enak, kera." Kera pun menjawab, "Aku setiap hari makan ini, makanya enak." Buaya pun pulang. Keesokan harinya, buaya dan kera berjalan lagi. Buaya sangat lapar dan di situ ada pesta besar. Buaya mau ke sana. Kera pun datang. Kera pun berkata kepada buaya, "Kau jangan ke sana, di sana banyak jebakan yang sangat banyak." Buaya pun membiarkan. Buaya pun berkata, membiarkannya. Buaya pergi saja. Setelah itu buaya memanggil kera, tolong kera, tolong." Kera pun lari dan melompat menengok buaya. Melihat buaya pun diselamatin oleh kera. Buaya pun berkata terima kasih kepada kera karena sudah membantu si buaya terhindar dari jebakan. Kera pun menjawab, "Namanya kita berteman, harus saling menolong." Demikianlah cerita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu untuk kakak Kahila. Iya, itu tadi versinya kakak Kahila, intinya sama dengan yang diceritakan oleh kelas 1. Jadi setelah kita mendengar cerita, maka kita dapat menceritakan kembali. Itu dari literasi. Kemudian apa pesan dari cerita Kera Penyelamat Hutan? Silakan maju. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan
pesan apa yang ada dalam cerita Kera si penyelamat hutan bakau? Pesan moralnya saling tolong-menolong. Ya, pesan moralnya sesama manusia kita harus saling menolong tanpa membedakan dia kaya atau miskin, dia hebat atau susah. Jadi bagi siapa yang membutuhkan maka kita harus menolong. Nah, jadi kalau kita menyampaikan di depan bahasanya kata-katanya harus diperbanyak atau ditambahi. Jangan menjawabnya seperti menjawab isian singkat. Oke, demikianlah kegiatan gradasi kita hari ini, dan hari ini adalah kegiatan terakhir untuk literasi. Mudah-mudahan nanti di tahunan ajaran baru lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, dan lebih berani lagi. Demikian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tahun 68